Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi meresmikan sejumlah fasilitas kesehatan modern di RSUD Batin Mangunang, RSUD BM Kota Agung, Selasa, 7 April 2026. Fasilitas yang diresmikan meliputi Pediatric Intensive Care Unit, PICU, Neonatal Intensive Care Unit, NICU, Cath Lab, layanan sitotoksik, serta hemodialisa. Peresmian berlangsung di aula rumah sakit setempat dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, serta mitra layanan kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan kelengkapan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ia menilai sektor kesehatan merupakan bidang yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh tenaga kesehatan diminta bekerja maksimal, penuh tanggung jawab, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bupati juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis terhadap pelayanan publik. Menurutnya, satu kesalahan dapat menutupi berbagai kinerja baik yang telah dilakukan. Pemerintah daerah lanjutnya mengapresiasi manajemen RSUD Batin Mangunang yang terus melakukan inovasi dan pembenahan layanan. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien, khususnya kasus intensif dan spesialistik. Dengan tersedianya layanan PICU, NICU, dan Cath Lab, pasien diharapkan tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah seperti Bandar Lampung atau Pringsewu. Hal ini diyakini dapat mempercepat penanganan sekaligus mengurangi beban biaya pasien. Bupati menegaskan bahwa fasilitas tersebut resmi beroperasi dan meminta seluruh jajaran rumah sakit menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Ia juga berharap RSUD Batin Mangunang semakin memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Tanggamus. Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus Dr. Heri Nofrizal menambahkan bahwa peningkatan layanan harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan, terutama dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan keramahan. Sementara itu, Direktur RSUD Batin Mangunang, Dr. Teresia Huta Barat, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut bersumber dari dana alokasi khusus DAK tahun 2025 sebagai bentuk komitmen peningkatan pelayanan kesehatan. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan peninjauan fasilitas layanan serta penandatanganan kerja sama operasional dengan PT Internusa Hemodialisa sesuai prosedur yang berlaku. Iya, ini belum mereka yang itu. Iya, Pak. Mahal, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi kewajiban kami 2020 ini, Pak. Dia harus menggunakannya harus banyak. Kalau sedikit Ini gimana? Kayak sesuai
hibah pak. Tapi kan memang kayak serentak lah, nanti realisasi. Operasionalnya semua mereka. Kita hanya menyiapkan tentang sampai timah-timah. Untuk pakai ini pak. Pihak lain untuk merujuk masih menggunakannya. Kan dia lebih dapat periksa berarti baru bisa digunakan. Nah itu yang kita Dari kalau panas dari rumah sakit lain, dari puskesmas, dari dokter spesialis yang bekerja untuk khusus untuk curigaan terhadap kanker payudara. Betul, periksa gitu pak. Ini apa? ini CT scan. Oh, CT scan. Ini yang dalam mau cek model. Itu ada luar aja. Baik bapak. Karena ini kan emergency semua kan? Maksimal 7 derajat. Kebetulan bagian evakuasi nanti kami arahkan evakuasi kita lebih baik. Ini pas orang sakit malah mati udah jatuh. Kawan cedera ya. Cedera. Sama ini juga semua. Kalau ICU ini kan ini ada tanjakan juga. Saya ngurus sudah macam-macam meeting itu berapa kali? Kacang-kacang. Lebaran. Jangan meeting lagi. Ini hanya untuk apoteker para obatnya saja. Karena ini berbahaya. Radiasi. Awas Cang. Udah kan? Saya di status saja loh. Keluar. Ini
teknologi insentif politik, yang kedua gedung Yono insentif klinik, yang ketiga gedung psikologi, dan keempat gedung DLR. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajarannya yang sudah memberikan dukungan kepada RSUD Bati Mangunang serta seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian gedung ini hingga pencapaian kinerja 100% dan sudah dievaluasi dan dimonitoring oleh langsung tim Kemenkes dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Bapak Bupati Tanggal Nusa Tenggara, pembangunan Gunung Baru ini merupakan komitmen kami untuk memaksimalkan pelayanan yang ada di RSUD Bati Mangunang ke arah yang lebih baik lagi. Pada hari ini juga perkenalan kami untuk kesediaan Bapak untuk meninjau kami berkenan untuk peninjauan alat kesehatan mamografi sebagai langkah kita mendeteksikan kepada payudara yang telah diserahkan ke Kemenkes dengan secara legal melalui program PDSU. Bapak Bupati yang terhormat, ada kunjungan penderita gagal ginjal Kabupaten Langus berjumlah 168 orang terakhir, yang selama ini mereka mendapatkan pelayanan rujukan ke rumah sakit daerah yang lain. Untuk ini, estimasi dan beberapa tindakan yang diperlukan kebetulan dengan lingkungan kami dan kajian 334 kali tindakan berbulan. Kami sangat berharap pelayanan fasilitas yang mudah ini dapat berjalan dengan baik dengan penangkapan tenaga SDM yang berkualitas. Demikian pada kesempatan ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan yang berhubungan saya dan terima kasih. Selain nama saya Asnawi MH, menjalani beberapa pekerjaan, Pak Dwi, Pak Dwi, Komisi Kesehatan Hadir, Tuan Hadir Sosial, Mewakili Kementerian Sosial, Guru itu khususnya dari Kepala BKPSD yang serta seluruh jajaran RSUD Bati Mangunang yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama izinkan Pak Bupati saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak lain atas karunia dan rahmatnya kita dapat berdatang di RSUD Bati Mangunang ini dalam rangka peresmian berbagai fasilitas yang sudah baik dibangun dari APBD maupun dari bantuan dari Kementerian Kesehatan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bupati yang kami banggakan, semua fasilitas ini Pak Bupati adalah untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa. Perjuangan keras dari Rumah Sakit dan jajarannya adalah untuk meningkatkan semua kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa. Nah, kami di jajaran masyarakat berprinsip bahwa kalau rumah sakit ini sepi berarti masyarakat sehat. Tapi itu tidak begitu kalau karena masyarakat yang sakit di luar kita banyak dilayani oleh kabupaten yang berkala ini. Itu masalah untuk kita semua. Sehingga saya berharap kembali Pak Bupati sangat berharap sekali pelayanan di Rumah Sakit Bati Mangunang ini bisa betul-betul ditingkatkan, baik dalam hal keraman keamanan, kecepatan dalam pelayanan, ketepatan dalam pelayanan. Yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pertama, yang kedua cepat, yang ketiga tepat. Kalau tidak tepat sama aja kan, diagnosanya nggak tepat, hasil misalnya nggak tepat, itu pembayarannya nggak tepat, itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Begitu juga dengan kecepatan. Jadi kecepatan dan kecepatan ini sebenarnya harus tidak berimbang. Tidak hanya selalu cepat, tapi kalau betul benar-benar memperhatikan itu keselamatan pasien yang mulai dari jalurnya dan sebagainya. Itu kecepatan yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran rumah sakit. Saya paham sekali bahwa rumah sakit sangat bermasalah dalam hal pembiayaan karena pasien yang sedikit untuk beroperasional begitu besar, saya paham sekali. Dan mudah-mudahan dari Kabupaten di sini dapat membuka wawasan kita dan memberikan secerca harapan pada kita. Mungkin dari sektor lain bisa membantu rumah sakit dalam mengatasi fasilitas yang ada. Itu yang dapat saya sampaikan dan yang seperti yang
Guru dan Guru Perlindungan beserta jajaran yang berwajib Direktur PT Unten Saja saya Bapak Ibu para jurnalis dan organisasi dan seluruh yang saya hormati dan saya muliakan. Marilah kita panjatkan bersyukur dengan segala atas limpahan dan yang kita semua. Kita hari ini bisa sama-sama hadir di sini dalam rangka peninjauan lokasi presiden itu dengan sekaligus peninjauan lokasi layanan hemodialisa dan hal mamografi di RSUD Batin Mangunang. Mudah-mudahan kita bersama dengan semoga kita di sini bersama. Sehingga apa yang kita lakukan dalam peristiwa ini dalam salam dan salam sudah selesai saya kita bisa Muhammad kemudian sahabatnya dan hadir selanjutnya kita bersama menjadi mengawali saluran ini masih berusaha dengan saya mencoba menghaji mohon maaf dan membantu kepada semua yang hadir di sini. Semoga kita selalu dalam diberkati, diberi kedamaian dan kebahagiaan. Amin. Para hadirin yang berbahagia, saya apresiasi dan ucapkan selamat kepada pimpinan dan beserta seluruh tenaga medis, nakes dan pegawai yang terus melakukan upaya inovasi dan perbaikan pelayanan kepada pasien sehingga pada hari ini kita resmikan gedung dan fasilitas berupa gedung fisik, intensive care unit yang akan digunakan untuk perawatan intensif khusus untuk bayi di atas 20 hari, remaja 18 tahun yang mengalami kondisi medis kritis, penyakit berat atau pasca operasi bersama. Gedung itu metode intensif care unit yakni ruang perawatan intensif untuk perawatan bayi, perempuan dan kondisi khusus lainnya. Ruang penanganan obat psikologis berfungsi sebagai tempat penanganan obat yaitu meracik dan menyiapkan obat kemoterapi secara aman. Ruang lab TPLU laboratorium ruang khusus di rumah sakit yang ditambah dengan peralatan canggih untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis tergantung pada kebutuhan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa walaupun banyak instalasi dari gedung baru atau lebih baru, tidak akan banyak artinya kalau tidak diikuti oleh peningkatan kualitas, kapasitas dan kemampuan dari para tenaga medis, tenaga kesehatan dan operatornya, yaitu kemampuan medis atau kemampuan pelayanan pasien. Khusus untuk kesehatan pada daerah, terutama yang tinggal di rumah sakit dari lingkungan. Rumah sakit ini adalah basic. Kesehatan itu adalah basic apa yang akan terjadi di seluruh kita tidak berlaku dari kesehatan. Kecuali pendidikan dan lain-lain. Tapi kesehatan basic awal. Nah, mungkin tidak akan mencapai segala sesuatu di depan kalau memang perawatan kesehatan kita, pengantisipasi masalah kesehatan kita itu tidak sesuai dengan kebijakan. Jadi Bapak Ibu harus merasa bersyukur karena Bapak Ibu yang terlibat dalam usaha ini dalam dinas kesehatan itu yang sangat menentukan masa depan daripada keturunan kita ke depan. Basicnya persoalan pendidikan juga setelah sehat baru pendidikan. Dari pendidikan baru nilai-nilai lain.
Tapi kesehatan ini paling besar. Karena tolong ingatkan nama itu kan hanya betul-betul nama itu ibadah. Jadi dalam bersaing secara tidak sehat atau menggampangkan masalah atau menjadikan, tapi betul-betul jelas tulus. Dengan berbagai cara, metode yang sudah ada di masyarakat ini, kita bisa menambah wawasan tentang bagaimana pengobatan, bagaimana kesehatan, bagaimana kita orang di sana supaya mereka sehat itu bisa. Jadi jangan hanya menonton, jadi harus bervariasi. Dalam rangka cara ini sangat kritis. Seribu kebaikan yang kita berikan kepada mereka, namun satu kesalahan dan kehilangan dari kita akan membuat mereka tidak percaya pada pelayanan di rumah sakit ini. Ini adalah tantangan yang dihadapi, tetapi bagaimana suatu ASN abdi negara dan pelayanan masyarakat kita jangan pernah menyerah. Terus semangat berikan yang terbaik kepada masyarakat. Semua ini tidak ada modal lain. Dalam rangka mencapai ini semua tidak ada modal lain kecuali keikhlasan ketulusan. Nanti ditulus dengan nama itu ibadah untuk kepentingan anak untuk hari depan, untuk anak cucu kita ke depan. Itu. Kalau kita dengan nama itu ibadah untuk kepentingan masa depan daripada anak keturunan kita, insya Allah inspirasi untuk menata wawasan kita dengan sendiri. Apa yang harus kita baca, apa yang harus kita pelajari, harus kita tanya kemana, harus kita itu dengan sendiri. Pada itu asli ada inspirasi itu. Saya alhamdulillah sekarang umur saya lebih sedikit dari bapak ibu yang ada di sini. Dari pengalaman saya baru saya praktek apa yang saya ceritakan ini. Iya. Dan ternyata saya bisa dinikmati karena saya ceritakan. Saya praktek betul. Mengurus anak, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bertanggung jawab atas istri saya, mencari saran saya, mencari apa yang halal untuk istri saya. Berikan saya kesempatan untuk mencari nafkah yang halal untuk anak-anak saya sebagai orang tua. Alhamdulillah, Allah memberikan inspirasi. Kamu begini, kamu begini, kamu kerja ini, sukses. Kalau bupati memang ada cita-cita sebagai bupati. Hanya Allah, tapi karena saya tidak punya cita-cita bahwa saya anggap ini adalah kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, saya harus memberi waktu. Makanya saya tidak pernah akan selalu bosan-bosan untuk mengingatkan siapa yang terlibat dalam kemungkinan saya sebagai bupati, teman-teman semua ASN yang terlibat itu, saya selalu mengingatkan, mari kita masa depan saya tidak ada tujuan lain. Lalu itu hal mulai kita dengan orang menjadi pusing. Kalau begitu kita banyak kalau ini itu kalau balik itu malah pusing. Kalau saya itu pusing kalau balik ini. Kita ibadah itu yang. Nah inilah Bu, tolong semua yang terlibat dalam rumah sakit ini bisa bekerja sama, jangan merugikan diri sendiri dalam dengan memberi kepentingan di dalam rumah sakit, dalam rangka pelayanan masyarakat, betul-betul ikhlas untuk mengurus masyarakat. Jangan ada konflik kepentingan. Kalau ada konflik kepentingan, lambat atau cepat nanti dibuktikan. Akan ada akibatnya. Tapi jika kita nanti lulus, ikhlas, ibadah untuk masa depan, insya Allah inspirasi akan turun. Di mana ada orang-orang luar. Nanti kita ulang dari pemerintah mungkin mau dagang, kita mau makan, ada inspirasi ya kamu kalau makan ya kan gitu.
Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dengan keberadaan pasien bertugas ini, pasien-pasien kritis yang ada dan datang ke sini dapat tertangani sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit di Persewu atau di Lampung. Hal ini jelas sangat membantu dan membantu beban ekonomi dan waktu dari pasien dan keluarga. Karena pasien dan keluarganya tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota lain untuk perawatan. Segala informasi perlu saya informasikan bahwa insya Allah tahun-tahun yang ketiga membangun rumah sakit di Kalimantan akan kita mulai. Jadi tidak ada kemungkinan dalam pendidikan sana mungkin sebagian besar dari sini yang baru masuk ke sini yang bakal mungkin ke sana, ya bisa ke sana. Dan rumah sakit itu golongannya sama. Atau golongan berapa itu? Bisa, itu ya. Sama, bisa menunggu, insya Allah. Dan nanti perawatan juga di sana dilengkapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan fasilitas situasi dan di rumah sakit umum Batin Mangunan dengan ini saya resmikan dan siap digunakan. Semoga Allah SWT selalu melindungi apa yang kita laksanakan. Saya ditutup dengan pantun. Di Gamus ekspor ada festival musik di atas pentas. Semoga RSUD Batin Mangunan makin profesional, fasilitas dan pelayanan makin berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.